Presiden Donald Trump pada hari Sabtu mempertanyakan komitmen Presiden Rusia Vladimir Putin untuk mengakhiri perang di Ukraina. Setelah Trump bertemu dengan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky di sela-sela pemakaman Paus Fransiskus di Roma. Presiden Amerika Serikat akan bergabung dengan Sir Keir Starmer dan para pemimpin dunia lainnya di pemakaman Paus Fransiskus di Roma pada hari Sabtu. Vladimir Zelensky juga terdaftar di antara peserta Basilika Santo Petrus. Sedangkan untuk Rusia akan diwakili oleh Vatikan oleh Menteri Kebudayaan Rusia. Pemerintah Trump mendesak Presiden Ukraina Vladimir Zelensky untuk menandatangani perjanjian damai dengan Vladimir Putin yang akan membuat sebagian besar wilayah Ukraina tetap berada di tangan Rusia. Saat mendarat di Roma, Tuan Trump menulis di platform Truth sosial miliknya bahwa hari ini merupakan hari yang baik dalam perundingan dan pertemuan dengan Rusia dan Ukraina. Staf Witkoff, utusan khusus Amerika Serikat yang terlibat mendalam dalam negosiasi terbaru, bertemu dengan Bapak Putin di Moskow pada hari Jumat untuk pembicaraan damai. Mereka sudah sangat dekat dengan kesepakatan, dan kedua belah pihak sekarang harus bertemu di tingkat yang sangat tinggi untuk menyelesaikannya. Sebagian besar poin utama telah disetujui. Hentikan pertumpahan darah sekarang, tulis Trump di situs media sosialnya. Ia menambahkan, kami akan berada dimanapun yang diperlukan untuk membantu memfasilitasi pengakhiran perang yang kejam dan tidak masuk akal ini. Tidak ada alasan bagi Putin untuk menembakkan rudal ke wilayah sipil, kota-kota, dan desa-desa selama beberapa hari terakhir, tulis Presiden Amerika Serikat dalam sebuah postingan di Truth Social, merujuk pada serangan militer Rusia di Ukraina minggu ini yang menewaskan dan melukai puluhan orang. Hal itu membuat saya berpikir, apakah mungkin dia tidak ingin menghentikan perang? Dia hanya memanfaatkan saya, imbu Trump, yang mengisyaratkan bahwa mungkin Putin harus ditangani secara berbeda melalui perbankan atau sanksi sekunder. Penerapan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia merupakan ide yang mendapat dukungan bipartisan di Amerika Serikat, dengan kelompok bipartisan yang terdiri dari 50 senator, 25 Demokrat, dan 25 Republik. Awal bulan ini memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan mengenakan sanksi tambahan terhadap Rusia. Trump telah berminggu-minggu mendukung kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina. Dan pada hari Jumat, ia mengisyaratkan bahwa kesepakatan tersebut mungkin sudah hampir selesai, mendesak Rusia dan Ukraina untuk bertemu dalam pembicaraan tingkat sangat tinggi awal minggu ini. Sebelumnya, Trump mengecam Zelensky karena menolak persyaratan kesepakatan damai apapun yang akan memungkinkan Rusia mempertahankan kendali atas Crimea yang dianeksasinya tanpa persetujuan Ukraina pada tahun 2014. Dalam sebuah postingan di X setelah bertemu dengan Trump di Roma, Zelensky mengucapkan terima kasih kepada Presiden Amerika dan menyebutnya pertemuan itu baik dan simbolis. Presiden Ukraina menambahkan bahwa ia mengharapkan hasil dari semua yang telah kami bahas, yang meliputi melindungi kehidupan rakyat kami, gencatan senjata penuh dan tanpa syarat, perdamaian yang dapat diandalkan, dan abadi yang akan mencegah pecahnya perang lain. Zelensky menambahkan bahwa pertukaran dengan Trump memiliki potensi menjadi bersejarah jika kita mencapai hasil bersama. Dalam unggahan Truth Social pada hari Sabtu, Trump menyalahkan pendahulunya Presiden Barack Obama dan Joe Biden karena membiarkan Rusia mencaplok Crimea.
Obama lah yang memungkinkan Rusia mencuri Crimea dari Ukraina, bahkan tanpa melepaskan satu tembakan pun, tulis Trump. Lalu menambahkan di akhir postingannya, "Saya hanya berusaha membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Obama dan Biden dan kekacauan yang terjadi saat ini." Pertemuan Trump dan Zelensky di Roma merupakan interaksi tatap muka pertama mereka sejak kunjungan Presiden Ukraina ke Gedung Putih pada bulan Februari lalu. Selama kunjungan tersebut, pertemuan di ruang oval berubah menjadi adu mulut antara Trump, Zelensky, dan Wakil Presiden J.D. Vance. Trump dan Vance mengatakan kepada Zelensky bahwa ia tidak cukup bersyukur atas dukungan Amerika Serikat yang berkelanjutan dalam perang tersebut. Selama di Roma, Zelensky juga bertemu dengan para pemimpin Eropa termasuk Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menulis dalam bahasa Prancis di X bahwa ia memiliki pertukaran yang sangat positif hari ini dengan Zelensky. Mengakhiri perang di Ukraina adalah tujuan yang sama dengan Presiden Trump. Ukraina siap untuk gencatan senjata tanpa syarat. Presiden Zelensky menegaskan hal ini kepada saya hari ini. Ia ingin bekerja sama dengan Amerika dan Eropa untuk melaksanakannya. Sekarang giliran Presiden Putin untuk membuktikan bahwa ia benar-benar menginginkan perdamaian, imbuh Macron. Zelensky mengatakan pembahasannya dengan Starmer difokuskan pada langkah-langkah yang diperlukan untuk menetapkan gencatan senjata penuh tanpa syarat dan mengembangkan jaminan keamanan lebih lanjut. Menurut kalian gimana guys? Benarkah Rusia benar-benar menginginkan perdamaian? Dan jika memang Rusia menginginkan perdamaian, dengan cara apa Rusia menunjukkan hal tersebut kepada Amerika? Apakah dengan menyetujui gencatan senjata tanpa syarat? Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.